Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Seladifa Hagina Zareina dari program studi Pendidikan Matematika semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjawab latihan soal yang ada di buku Aswaja 1 halaman 146, soal nomor 6 dan 7. Soal nomor 6 adalah sebutkan 3 di antara thariqah muktabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Maksud dari thariqah muktabarah adalah thariqah yang dianggap atau diperhitungkan. Dia diperhitungkan sebab memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah bersambungnya sanad mursyid hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwir Al-Qulub berkata, wajib bagi para murid mengetahui bahwa mursyid benar-benar bersambung sanadnya hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan ia bisa mendapatkan luapan madad dari Rasulullah akan sampai kepadanya hanya melalui mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun thariqah sufi muktabarah yang ada di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama ada Syaziliyah. Thariqat ini dinisbahkan kepada Abu Hasan al-Syazili yang wafat pada tahun 656 Hijriah. Thariqah ini mendasarkan segala pandangan-pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan Al-Syazili, seorang salik harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan hal-hal fardu dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan thariqah ini, salah satu cara bertakarrub kepada Allah adalah berzikir, sebagaimana firman Allah, yang artinya, maka ingatlah kalian padaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Menurut Abu Hasan al-Syazili, zikir terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zikir kepada Allah dari kelalaian. Yang kedua, zikir sebab takut siksa atau senang nikmat. Yang ketiga adalah zikir yang menghantarkan pada kesadaran seseorang bahwa segala kebaikan pada hakikatnya dari Allah dan segala keburukan dari diri sendiri. Yang keempat adalah zikir dengan pengertian seorang hamba fana atau hanya mengingat Allah dan lupa atas segala sesuatu selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Dalam tasawuf, Al-Syazili sangat terpengaruh dengan Al-Ghazali. Ibn Atta'illah menyebut bahwa pernah suatu ketika Al-Syazili berkata, apabila kalian mempunyai hajat, maka bertawasullah dengan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Di kesempatan lain beliau berkata, kitab Ihya mewariskan kepadamu ilmu, dan kitab Al-Ud karya Abu Thayyib Al-Makki mewariskan padamu nur. Abu Hasan al-Syazili tidak meninggalkan karya tulis. Karyanya berupa murid-muridnya yang menjadi ulama sufi besar seperti Abu al-Abbas al-Husi. Murid-muridnya ini menjadi karya al-Syazili yang berjalan. Perkataan-perkataan dan amaliyah al-Syazili yang belum terbukukan di masa beliau hidup dibukukan oleh Ibn Atta'illah al-Sakandari, murid dari Al-Mursi. Ibnu Atta'illah mengumpulkan perkataan-perkataan Al-Syazili terkait tasawuf dan wirid-wirid yang berupa doa dan hizib. Al-Taftazani berkata, seandainya bukan karena Ibn Atta'illah, niscaya Quran ini sudah hilang. Adapun ajaran thariqah Syaziliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, baik zahir maupun batin. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah berpaling dari makhluk, baik dohir maupun batin. Yang keempat, ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang diberikan untuknya, baik sedikit maupun banyak. Yang kelima adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, baik ketika lapang maupun sempit. Yang kedua adalah Naksabandiyah. Nama Naksabandiyah terambil dari dua kata, Nakshi yang artinya mengukir dan ban yang diartikan ikatan. Para pengikut thariqah ini menisbahkan thariqah ini kepada Abu Bakar As-Siddiq yang wafat pada tahun 13 Hijriah, sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah SAW dalam ilmu dan hidayahnya. Meskipun begitu, pondasi-pondasi thariqah ini terbangun oleh 4 orang. Yang pertama adalah Salman Al-Farisi, wafat pada tahun 33 Hijriah. Yang kedua adalah Abu Yazid Taifur Al-Bastami, wafat pada tahun 261 Hijriah. Yang ketiga adalah Abd Al-Khaliq Al-Gajdawani, wafat pada tahun 1179 Masehi. Yang terakhir adalah Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari, yang dikenal dengan Syah Naksaban, wafat pada tahun 791 Hijriah. Thariqah ini semenjak berdirinya dikenal dengan beberapa nama. Pada era Abu Bakar As-Siddiq hingga era Abu Yazid Al-Bastami dikenal dengan nama Siddiqiyah. Pada era Abu Yazid dikenal hingga era Abd Al-Khaliq Al-Gajdawani dikenal dengan nama Taifuriyah. Pada era Al-Gajdawani hingga era Muhammad Bahauddin dikenal dengan nama Al-Hawajakaniyah, sebab beliau memasukkan penutup zikir yang dikenal zikir Hawajakan. Setelah itu, mulai era Muhammad Bahauddin hingga sekarang, thariqah ini dikenal dengan nama Naksabandiyah. Di antara metode wusul ila Allah dalam thariqah ini adalah yang pertama, rabitah. Maksud rabitah ini adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. Yang terakhir adalah zikir. Zikir adalah salah satu fondasi thariqah ini. Bahkan seorang hamba tidak akan wusul kepada Allah kecuali dengan melanggengkan zikir. Lalu yang ketiga ada Al-Qadiriyah. Tarekat ini didirikan dan diberi nama sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wafat pada tahun 561 Hijriah. Maksud dari Al-Qadiriyah adalah Syahib Al-Hal Al-Qadiri, yakni seorang salik bertahalluq dengan sifat Allah Al-Qadir. Syekh Abdul Qadir berkata, "Saya adalah Syahib Al-Hal Al-Qadiri, seorang hamba bagi Zat yang Maha Kuasa. Aku dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Aku berasal dari Jilan." Beberapa kewajiban yang harus dilakukan pengikut thariqah ini sehingga sah menisbatkan diri mereka pada Al-Qadiriyah adalah: yang pertama, i'tiqad dan amal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Yang kedua adalah takwa dan taat kepada Allah, baik zahir ataupun batin. Yang ketiga, tunduk pada Allah dalam setiap keadaan seraya bertawakal dalam setiap perbuatan, gerak, dan diam. Yang keempat adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah senantiasa menjaga batin dari menolak kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Di antara wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putra sekaligus muridnya Abd Al-Razak terkait tasawuf
adalah tasawuf dibangun atas 8 pekerti, yaitu sakha atau dermawan. Maksud dari sakha di sini bukan sekedar dermawan harta saja. Sakha tangan dengan memberikan apa yang dimiliki, sakha pekerti dengan berakhlak baik kepada seluruh manusia, sakha hati dengan senantiasa ingat kepada Allah, sakha lisan dengan berzikir dengan kalimat thayyibah, sakha waktu dengan menginfakkan waktunya untuk beribadah, dan lain-lain. Yang kedua adalah ridho. Ridho di sini ada kalanya ridho terhadap apa yang dibagikan Allah terhadap orang-orang mukmin, dan ada kalanya ridho terhadap qada Allah. Syekh Abdul Qadir berkata, wajib bagi orang mukmin ridho terhadap seluruh apa yang dibagikan Allah untuknya. Keputusan Allah atas dirinya lebih baik dari keputusannya atas dirinya sendiri. Yang ketiga adalah sabar. Orang masih latihan dan berupaya untuk sabar dinamakan mutasyabir. Sedangkan orang yang kesabarannya sudah menyatu dalam dirinya dinamakan sabir. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa sabar ada 3 macam. Pertama, sabar li Allah, yaitu sabar melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah sabar ma'a Allah, yaitu sabar terhadap qada atau keputusan Allah dan seluruh perbuatannya. Yang ketiga adalah sabar ala Allah, yaitu sabar atas apa yang dijanjikan Allah seperti rizki, kelapangan dan kecukupan, pertolongan, dan pahala di akhirat. Yang keempat adalah isyarah. Isyarah adalah sesuatu yang datang ke hati dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebab kelembutan maknanya. Allah berfirman yang artinya, tanda-tandamu adalah kau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari padahal kau dalam keadaan sehat. Quran Surah Maryam ayat 10. Yang kelima adalah gurbah atau mengasingkan diri. Gurbah di sini bukan hanya dari tempat tinggal saja, akan tetapi dari segala sesuatu selain Allah. Yang keenam adalah memakai pakaian suf atau wol. Pada zaman dahulu, pakaian suf adalah pakaian yang menunjukkan kefakiran. Maksud dari hal ini bukan hanya sekedar memakai pakaian suf, akan tetapi seorang salik harus bersikap wara', tawadu, dan senantiasa fakir, butuh kepada Allah. Yang ketujuh adalah siyahah. Maksud dari siyahah bukan sekadar keluar berkeliling, akan tetapi seorang salik terlepas dari hawa nafsunya untuk mencari ridho Allah. Yang terakhir adalah fakir, yaitu selalu merasa butuh kepada Allah. Arti fakir adalah orang yang butuh, maksudnya seorang salik selalu merasa butuh kepada Allah. Soal nomor 7 adalah apa yang dimaksud dengan robit? Jelaskan. Rabitah adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Dasar hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ma'iyah atau kebersamaan ada 2 macam, yakni ma'iyah hisiyah dan bermujalasah bersama, dan ma'iyah maknawiyah, senantiasa menghadirkan sosok gurunya di dalam hatinya. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.